Salam. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, namanya orang hidup, tentu ada yang lagi repot, tentu ada yang lagi susah, tentu ada yang sakit, tentu ada yang gersah, dan tentu ada yang bahagia. Intinya dalam keadaan apapun jangan lupa bahwa semuanya itu hanya menjalani hidup yang sudah digariskan. Ya, tentu kalian tahu. Ini saya menemukan kiriman di WA dari salah satu Gus. Ini dari statusnya putranya Yai Besar di Lirboyo. Oh ya, kemarin di Lirboyo kedatangan beberapa Habib. Ini bisa dibilang Habib-Habib yang benar-benar ulama, bukan Habib Juhala, bukan. Yang datang ini ada Habib Jindan. Saya kadang nonton ceramahnya Habib Jindan juga. Ada Habib Jakfar dan beberapa lagi itu ada kalau nggak salah. Disambut para tetua di Lirboyo. Ini apa ya? Ini mungkin setelah acara atau apa? Dalam artian ini dikeluarkan, dugaan saya bisa dibilang ini mungkin entah ini hasil pertemuan atau apa, atau ibaratnya saringan dari pertemuan itu, atau intinya atau apa, saya kurang paham ini. Ini dari Gus Adib, putranya dari Mbah Anwar. Tulisannya, nasab adalah wahbi atau pemberian dan hak prerogatif Allah tanpa campur tangan manusia. Ini saya ulang. Nasab adalah wahbi, pemberian dan hak prerogatif Allah tanpa campur tangan manusia. Benar. Jadi kamu dilahirkanmu dari mana, dari siapa, memang sudah digariskan oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa request agar dilahirkan dari orang tua yang terhormat, atau menolak dilahirkan dari orang tua yang tercela. Saya ulang, tidak ada manusia yang bisa request agar dilahirkan dari orang tua yang terhormat atau menolak dilahirkan dari orang tua yang tercela. Oleh sebab itu, ini dengarkan. Oleh sebab itu, jangan hanya membanggakan nasab. Oleh sebab itu, jangan hanya membanggakan nasab. Khawatir seperti Kan'an. Sekarang ada ya Kan'an modern. Sebenarnya Kan'an modern ini kebanyakan apa ya? Alat politik atau apa? Tapi ngakunya tetap berjuang kan begitu. Berjuang demi politik. Dan jangan kecil hati bila tidak bernasab baik. Kalau orang Indonesia kayaknya nih nggak ada yang kecil hati, kemudian orang stres saja. Menasabnya apa saja diterima, asal bertakwa, berakhlak dan berilmu. Bertakwa, berakhlak dan berilmu, pasti mulia. Nah ini, asal bertakwa, berakhlak dan berilmu, pasti mulia. Jadi bukan karena nasab. Sebagaimana Syekh Makhrub Al-Kharqi yang kedua orang tuanya beragama Nasrani. Ini Gus Adib ini, Lirboyo. Ini juga menyertakan apa ini? Dari Kiai Anwar Mansur. Yen bapakmu dahar sampeyan melu wareg,
jika bapakmu makan, apa kamu ikut kenyang? Mempengo mergo nasibmu iku tidak tergantung nasabmu. Ini mempengo itu kalau bahasa Jawa, di Indonesia kan tuh apa ya? Beristiqomahlah, atau rajin, atau betul-betul berjuang. Gitu kalau nggak salah ya. Ini juga ini dari Kiai KWB Makrus Lirboyo juga. Sangat buruk bila masalah nasab diributkan. Tambahnya apa ini? Sebab kemuliaan adalah dengan takwa. Tradisi jahiliyah adalah membanggakan nasab. Tradisi jahiliyah adalah membanggakan nasab dan menganggap rendah orang lain. Jadi jika ada orang membanggakan nasab dan merendahkan orang lain, sesungguhnya ini apa? Mengikuti tradisi jahiliyah. Ada kan? Seorang turunan Nabi, kalian harus menghormati. Jika kalian bertemu dengan seorang bla bla bla, mukalan kiai pun alim pun harus menghormati. Kalian wajib, bahkan ada yang fardu. Itu ada loh. Tahu siapa itu Habib, siapa itu ada. Ini jelas dari Kiai KWB Makrus. Dan ini ada satu hal. Saya itu apa ya? Dulu kalau di Jawa ya, ceramah itu kan bahasanya pakai bahasa Jawa. Poro sederek, poro sedulur, kan begitu. Para hadirin, misalkan bahasa Indonesia campur-campur Jawa begitu. Kalau di Jawa itu ya, dari dulu itu, misalkan kita mendengar pengajian atau tausiah, isinya itu kata-kata yang paling umum didengar orang itu poro sederek, para hadirin, seperti itu. Dan saya terus terang melihat kata saudara-saudara itu baru yang memunculkan, yang mengenalkan itu justru kayak yang katanya sekarang itu atau apa itulah imam dari kota. Dan setahu saya yang di desa, yang dari kecil, kata-kata saudara-saudara itu di kuping yang paling relevan, yang sering kita tahu itu dari kata-katanya para pastor, para pendeta. Misalkan saya nonton televisi zaman dulu tuh TVRI, ya kata-kata itu yang paling mudah diingat, saudara-saudara. Itu yang paling khasnya mereka itu kalau bagi saya. Dan saya tahu ternyata ada di kota itu ulama pakai saudara-saudara. Pertama saya dengar, ini kayak pendeta ya gitu loh. Karena dulu kita ngeliat di TV itu atau di kehidupan di Jawa itu nggak ada kiai pakai saudara-saudara, nggak ada, apalagi penekanan saudara-saudara, nggak ada. Dan kalau misalkan ini resonansinya, energinya ditelusuri, kata-kata dengan saudara-saudara yang ditekankan ke dada gitu, itu menimbulkan ini loh, sifat apa ya? Sifatnya tuh agak membesarkan diri kita. Kita bisa jumawa loh, bener. Dan ternyata saya cek, itu imam kota yang suka bicara begitu, ternyata dulu sekolahnya di apa? Di sekolah Nasrani kan, masa kecilnya. Entah itu ke bawah, entah itu memang di kota dulu juga begitu, saya kurang tahu. Tapi bagi kita yang di desa, yang terbiasa dengan tradisi Nahdliyin, itu nggak pernah dengar kata-kata saudara-saudara. Itu nggak pernah dengar. Kalau dengar itu ya para pastor, para pendeta yang di televisi atau di radio. Kalau kiai-kiai di NU itu ya poro sedulur, poro sederek, begitu. Bapak, ibu, seperti itu. Saudara-saudara. Hidup dulu lah. Itu kalau kita ketarkan di sini nih.
Itu kalau kita getarkan di sini tuh, itu kalau saya ya misalkan ceramah dengan kata-kata gitu, itu ini loh, kayak itu tadi, mengangkat agar kita justru bisa sombong, bisa jumawa, karena intonasi katanya saja begitu. Saudara-saudara loh. Sangat beda. Ini kalau misalkan Anda ceramah ya, ini kalau saya, bagi saya, kalau orang lain yang nggak tahu, beda-beda pendapat kan biasa lah. Misalkan bicara saudara-saudara gitu, itu bener loh. Anda coba deh, Anda misalkan ceramah berkali-kali pakai kata-kata, nanti lama-lama itu Anda kalau misalkan menggetarkan itu menaikkan tensi. Orang tuh mudah emosi dengan penekanan kata-kata itu. Tapi beda kalau dengan para sedulur, itu beda. Para bapak, ibu, itu beda. Saudara-saudara.